Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Junior Bangun Manurung. Saya dari kelas TI 24B. Di sini saya akan menjelaskan penerapan metode CPM pada proyek konstruksi. Untuk studi kasusnya, saya ambil dari Jurnal Pembangunan Gedung Baru Kompleks Ebenezer Manado. Baik, untuk memenuhi tugas mata kuliah operasional riset 2 mengenai teori jaringan. Apa itu teori jaringan dan CPM? Teori jaringan merupakan model yang digunakan dalam penyelenggara proyek yang produknya adalah informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam diagram proyek yang bersangkutan. CPM sendiri merupakan dasar sistem perencanaan dan pengendalian kemajuan pekerjaan. Keunggulan CPM cocok untuk formulasi, penjadwalan, dan mengelola berbagai kegiatan di jenis pekerjaan. Dan asumsi CPM sendiri yaitu tiap aktivitas diketahui dengan pasti, sehingga hanya diperlukan satu faktor untuk setiap aktivitas. Baik, di sini ada studi kasus. Nama proyeknya Pembangunan Gedung Baru Kompleks Persekolahan Ebenezer Manado. Lokasinya di Kota Manado, Sulawesi Utara. Pelaksananya PT Cakra Buana Megah. Durasi rencana yang tadinya 259 hari, yaitu sudah termasuk persiapan, tanah dan urugan serta struktur. Dan dengan menggunakan CPM menghasilkan 241 hari yang efisiensinya 18 hari dibanding rencana awal. Baik, di sini ada jenis-jenis pekerjaan. Untuk di sebelah kiri kita bisa lihat ada A1, A2 merupakan notasi, dan di sampingnya ada nama kegiatan. Kita bisa lihat dari pekerjaan persiapan lantai 3 sampai lantai 3 balok beton. Sebenarnya masih ada lagi sampai notasi V. Tapi karena ada kendala tidak bisa di-slide dalam PPT ini, mungkin hanya bisa menampilkan sebagian. Dan kita lihat untuk durasinya. Untuk pekerjaan persiapan 14 hari, pekerjaan tanah urugan 14 hari, dan selanjutnya sampai ke bawah. Nah, di sini ada perhitungan kegiatan. Kita lihat untuk perhitungan durasi kegiatan, saya mengambil contoh pekerjaan kolom. Volume pekerjaan 60,75 meter kubik dikali 265,62 kg meter kubik, menghasilkan 16.136,42 kg tulangan. Untuk satu regu ada 4 pekerja, dan tinggal kita kali saja 4 kali 115.466 hari, 460.000 per hari, dan upahnya 805 kg per kilogram. Produktivitasnya 460.000 dibagi 805 menghasilkan 571,42 kg per hari. Dan untuk durasinya kita bisa lihat, asumsi saja 29 hari maksud saya. Baik, di sini ada algoritma CPM, perhitungan maju dan mundur. Di sebelah kiri kita bisa lihat perhitungan maju, forward pass dengan rumus EF sama dengan ES plus D. Dan kita bisa lihat aktivitasnya EF 0 tambah 14. 14-nya ini kita ambil dari durasi pekerjaan yang pertama tadi. Yang ini teman-teman. Atau kita bisa lihat untuk A1 A2 14 hari. Kita balik lagi. Aktivitas B 14 ditambah 7 21 hari hingga C dan D. Dan kita lihat menghitung waktu paling akhir backward pass, rumusnya LS sama dengan LF per dikurang D. Kita bisa lihat untuk keterangannya LS apa, LF apa, dan D. Dan untuk aktivitas V, LS sama dengan 241 hari dikurang 2 sama dengan 239. Hingga U, R, dan S. Ada identifikasi float time. TF atau kita bisa sebut jumlah waktu yang diperkenankan suatu kegiatan boleh ditunda tanpa menunda, dengan rumus TF sama dengan LF dikurang D dikurang ES. Dan free float atau FF yaitu waktu yang dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu mulai paling awal dari kegiatan sebelumnya.
dengan rumus FF sama dengan EF dikurang D dikurang ES. Dan yang terakhir ada IF, independent float. Kegiatan yang terlambat tidak berpengaruh terhadap total float kegiatan sebelum maupun sesudahnya. Dengan rumus IF sama dengan EF dikurang D dikurang LS. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini saya membuatkan sebuah jalur atau kita bisa sebut jalur kritis dan non kritis. Nah, untuk jalur kritisnya ini sendiri saya menambahkan atau mewarnai dengan warna merah. Sedangkan yang non kritisnya saya tandai dengan abu-abu atau kita bisa lihat ada garis putus-putus di sini. Nah, sebenarnya ini untuk jalur 3 ini sebenarnya harusnya saya tambahkan putus-putus, cuman karena salah perhitungan atau kurang paham saya, jadi tidak ada garis putus-putus. Nah, kita lihat untuk yang pertama 1 ke 2 A1 ke A2 itu merah karena kritis, 7 hari menghasilkan 14 hari. Lalu dari A2 ke C1 14 hari, C1 ke C2 18 hari, C2 ke E 32 hari. Di sini ada garis putus-putus karena non kritis. Untuk perhitungan yang tadi teman-teman, EF, E ke F dan F ke G 16 hari 1 hari. Itu adalah contoh perhitungan singkatnya. Di sini ada keterangannya juga yang tadi saya jelaskan. Jalur kritis TF sama dengan 0. Nah, apabila jalur dinyatakan kritis, maka TF itu harus bersifat atau nilainya sama dengan 0. Sedangkan yang jalur non kritis, TF lebih besar daripada 0. Nah, di sini adalah hasil perhitungan float time. Yang tadi sudah saya jelaskan rumusnya hasil perhitungan float time. Baik, untuk kegiatan A1 kita sebut kritis karena kita bisa melihat 0 ya teman-teman TF-nya. Sedangkan di kegiatan B2 kita bisa lihat 7 karena dia lebih besar daripada 0, kita masukkan non kritis. Pokoknya apapun nilai yang lebih besar daripada 0 itu adalah jalur non kritis, sedangkan nilai 0 itu merupakan jalur yang kritis. Nah, sebenarnya ini ada bisa slide ke bawah sampai kegiatan terakhir, cuman karena masih ada kendala jadi tidak bisa di slide. Kita bisa lihat nih ada ringkasannya yang saya buat. Jalur kritis TF sama dengan 0. Ada A1, A2, B1, E, F, G, J, M, P, S, U. Sedangkan non kritis lebih besar daripada 0, B2, D1, D2 sampai ke X. Untuk perhitungan float time kita bisa lihat peristiwa awal I sama dengan 1, ES sama dengan 0, LS sama dengan 0, EF 14, LF 14. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, TF, LF kurang D kurang S yang tadi kita jelaskan. 14 kurang 14 sama dengan 0, 14 kurang 14 0, 0 karena kritis, hasilnya 0 itu kritis. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, durasi proyek teridentifikasi. Yang kedua, jalur kritis diketahui yang tadi kita sebutkan. Yang ketiga, network planning tersusun, ada gambar alur kegiatan seluruh proyek untuk mempermudah koordinasi dan pengendalian dan percepatan lebih mudah. Baik, sekian, terima kasih. Jika ada kekurangan mohon disampaikan. Untuk jurnal atau studinya akan saya kirim mungkin di deskripsi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.